Shalom jemaat terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Allah kami, Allah yang hadir, memberikan kekuatan, menyatakan diri sebagai Allah yang sejati dan yang berkarya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Syukur kepada Engkau, Allah yang terus menyatakan kebaikan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu menghidupkan kami. Kebaikan-Mu memberikan pengharapan kepada kami. Kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami memberikan kepada kami arah pengharapan yang sejati, yaitu kepada satu Allah kami yang kami sembah dan kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami merindukan Engkau, kami mencari Engkau, kami merindukan damai sejahtera, ketenangan, kelegaan, dan petunjuk hidup, yaitu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, seturut dengan perkenanan Tuhan, dan seturut dengan karya Roh Kudus yang menyingkapkan hal-hal yang ilahi kepada kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan melanjutkan kembali perenungan kita dari Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Dalam versi terjemahan baru yang kedua, firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 20 berbunyi demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada kondisi tanah yang ketiga. Kondisi yang menunjukkan keadaan hati yang berlawanan dari bahasan kita sebelum-sebelumnya. Itu tanah yang baik, tanah yang sudah digali, diolah dengan baik, sehingga benihnya bisa tertutup tanah dan kemudian berakar. Apakah yang membuat tanah menjadi tanah yang baik, yang mendukung pertumbuhan secara berkesinambungan dan menghasilkan buah itu? Artinya, bagaimana sikap hati yang mendengarkan itu, sikap hati, kondisi hati yang baik itu. Pertama-tama kita perlu memiliki kesadaran diri yang mengarahkan kita pada pengenalan akan diri kita sendiri. John Calvin mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita ada dua pengetahuan yang saling mempengaruhi. Itu pengetahuan kita tentang Allah dan pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Pengenalan kita tentang diri kita sendiri. Dia mengatakan tanpa pengetahuan tentang diri sendiri, tidak ada pengetahuan tentang Allah. Pertanyaannya yang lebih lanjut adalah bagaimana kita bisa mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Allah dan diri kita sendiri? Ada 4 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa semakin mengenal Allah dan semakin mengenal diri sendiri, sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai tanah yang subur itu, tanah yang baik, hati yang baik itu. Yang pertama adalah kita perlu menempatkan kehidupan kita di sisi kebenaran Alkitab. Menyandingkan diri di hadapan Alkitab seperti kita sedang memandang sebuah cermin. Ketika kita
ada di depan cermin, tidak seharusnya kita menolak, lalu berpaling dan melupakan seperti apa rupa kita. Demikian juga ketika kita ada di hadapan firman Tuhan, kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar saja, lalu kita berbalik lagi pada kehidupan kita yang lama. Sebab firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22-24 juga mengingatkan bahwa kalau seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Semakin kita mengamat-amati rupa kita di hadapan cermin dan di hadapan Alkitab, firman Tuhan, kita akan semakin mengenal seperti apa rupa kita. Yang kedua, kita perlu berdisiplin, menetapkan diri dan komitmen untuk berdiam dan menjalani kesendirian supaya bisa mendengarkan secara mendalam. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Henry Nouwen menuliskan, tanpa kesendirian pasti mustahil menjalani kehidupan rohani. Itulah sebabnya kita membutuhkan untuk tenang, untuk sendirian. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai tantangan kebisingan dunia ini, tetapi justru dalam kesendirian inilah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang krusial dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Dalam hal apa kita paling bersyukur? Kapan saya memberi dan menerima kasih hari ini? Bagaimana atau bagian hariku yang paling bermanfaat atau tak menyenangkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya bisa ditemukan jawabannya ketika kita ada dalam kesendirian bersama dengan Allah. Dan yang ketiga, kita perlu menjalin relasi bersama dengan komunitas orang-orang percaya yang bisa kita andalkan, yang bisa menolong dan yang mau menolong kita hidup di dalam kebenaran. Karena itu mari kita menanamkan hidup kita, diri kita dalam komunitas dengan mengandalkan saudara kita yang akan berbicara jujur kepada kita dan juga yang mendorong kita menjadi pelaku kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memperjuangkan cara hidup yang seperti ini. Kita mengadakan dan menyediakan hati yang baik, tanah yang baik. Pastinya kita akan mengalami banyak dinamika, bahkan akan menghadapi tantangan di mana kita harus keluar dari zona nyaman. Tapi apa yang kita sedang perjuangkan ini adalah yang berkenan di hati Tuhan, supaya sungguh hidup kita bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, dan kehidupan yang dewasa, sehingga hidup kita adalah hidup yang terus mengalami pertumbuhan, yang bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Selamat berdinamika, selamat berjalan bersama dengan Allah sepanjang hari ini. Kiranya hari ini kita diperjumpakan, mengalami perjumpaan-perjumpaan yang mengubahkan hidup kita dan yang membuat kita semakin kagum dan lekat kepada Allah. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.